Mungkin di sini saya tidak akan membeli kuliah, tapi justru lebih sebagai fasilitator karena topik yang akan saya sampaikan ini sangat sensitif ya, terutama di tempat kita. Dan apa namanya? Ini sebetulnya lebih membutuhkan apa namanya? Guideline, dan di tempat kita, di fakultas kita sendiri atau di UGM sendiri, kita belum memiliki sebuah guideline untuk menentukan siapa sih yang sebetulnya layak menjadi author, kemudian siapa sebetulnya yang harus menjadi first author, yang harus menjadi last author, kemudian bagaimana tata cara urutan menyusun authorship itu. Sehingga kali ini saya akan menjadi seorang fasilitator saja untuk Bapak Ibu sharing, dan kemudian kita berdiskusi bersama sehingga nantinya kita dapat membuat suatu kesepahaman, satu pemahaman, dan nantinya bisa kita usulkan ke fakultas mungkin atau ke UGM untuk nantinya dijadikan sebuah guideline. Jadi sekali lagi ini sesuatu ranah yang sangat sensitif, dan bahkan seperti halnya Hollywood ini ya, untuk menentukan siapa sih sebetulnya research paper ini ditulis by siapa, siapa yang berhak untuk menjadi first author, siapa yang berhak untuk menyandang nama besar, mendapatkan kredit paling besar katakanlah. Kemudian mungkin seseorang juga ingin menjadi suatu starring yang lain, jadi also starring, kemudian special guest star, kemudian and introducing somebody as the research assistant. Ini semua nantinya akan diperebutkan oleh banyak pihak yang menginginkan nama itu masuk di sebuah majalah atau menginginkan sebuah kredit misalnya. Nah, dispute atau pertengkaran mengenai authorship ini sangat sering muncul ketika sebuah paper itu dituliskan kemudian nantinya untuk dipublikasikan ya. Dan sekali lagi guideline itu sebetulnya ada untuk siapakah yang berhak menjadi author, kemudian tata cara susunannya bagaimana, dan itu tergantung dari masing-masing institusi sebetulnya diharapkan memiliki sebuah guideline. Siapa sih sebetulnya author? Author itu adalah seseorang yang memiliki his own scientific work dan telah membuat substantial contribution to a publication. Jadi sebenarnya authorship itu justified by work, siapa yang bekerja, bukan posisinya. Kemudian ini, International Committee of Medical Journal Editors, ini tahun 2010, dia mendefinisikan bahwa author itu adalah mereka yang memiliki kontribusi substansial pada konsep atau desain dari pekerjaan itu, penulisan atau penelitian, kemudian melakukan akuisisi, analisis, serta interpretasi data dari pekerjaan kita. Yang kedua adalah dia melakukan atau menyusun suatu draft dari pekerjaan atau merevisi sesuatu yang sifatnya kritis dan memiliki bobot intelektual yang penting. Kemudian dia juga memberikan approval akhir dari hasil atau final version yang nantinya akan dipublikasi. Kemudian seorang author dia harus memenuhi kriteria untuk memiliki agreement to be accountable for all aspect, jadi bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang nantinya akan dipublikasi. Nah, siapa yang sebetulnya tidak layak atau tidak perlu kita pertimbangkan sebagai seorang author? Yang pertama, mereka yang memiliki akses atau akuisisi dari pendanaan. Kemudian yang hanya melakukan supervisi terhadap pekerjaan, tapi tidak involve terhadap penulisan. Kemudian melakukan support laboratorium yang minimal. Kemudian support administratif. Nah, ada banyak cara sebetulnya untuk mendeterminasi atau menentukan siapa sih yang berhak masuk dalam authorship. Ada 4 cara di mana kita bisa membuat suatu approach untuk menentukan authorship ini. Yang pertama, metode sequence determines credit. Yang dimaksudkan di sini adalah penulis atau author, ini secara sekuensial dia menunjukkan bobot pentingnya kontribusi mereka dalam descending order. Jadi yang paling punya kontribusi paling tinggi adalah first author, kemudian yang kira-kira berkontribusi di bawahnya itu second author, dan seterusnya. Sehingga first author ini adalah mereka yang memiliki bobot paling tinggi, dan the last author ini adalah mereka yang memiliki bobot kontribusi yang paling sedikit. Nah, bahwa di sini perlu digarisbawahi bahwa dalam beberapa budaya yang berbeda, jadi in the light of different custom ini, kadang-kadang the last author
sayangnya untuk metode ini the last author sering salah persepsi atau salah dimengerti sebagai mereka yang memiliki peran paling penting. Jadi sebetulnya banyak sekali cara yang menuliskan authorship, hanya sering kita ketahui, yang kita ketahui secara umum adalah bahwa the last author adalah mereka yang memiliki peran paling penting. Nah, pada paper yang menganut metode sequence determines credit ini, mungkin orang yang membaca publikasi itu akan mengira, oh ini the last author ini adalah orang yang memiliki peran paling penting gitu. Padahal sebenarnya dia adalah yang memiliki kontribusi paling sedikit, misalnya seperti itu. Kemudian metode yang kedua, alphabetical order. Ini dapat kita tempuh apabila semua author itu memiliki peran kontribusi yang sama, baik dalam pekerjaan maupun dalam penulisan dari manuskrip itu. Jadi sering disebut sebagai equal contribution approach. Kemudian yang ketiga adalah first last author emphasize. Ini yang sering kita ketahui. Ini adalah yang sering kita gunakan ya. Jadi this approach highlights the importance of the first and the last author. Ini saya ada beberapa contoh, banyak sekali contoh. Ini saya kebetulan pas lagi nemu aja. Jadi misalnya ini publikasi yang dilakukan di jurnal Pediatric Surgery, ini adalah the first author and the last author. Jadi mereka meng-highlight pentingnya atau bobot dari kontribusi the first and the last author. Demikian pula ini yang kedua, ini the last author ini adalah the biggest person. Bukan secara fisik. Kemudian yang terakhir adalah percent contribution indicated. Jadi approach yang ini dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kontribusi author ini diekspresikan dalam persentasi. Jadi nanti menggunakan berbagai macam sistem scoring. Ya, siapa yang memiliki peran paling tinggi, kemudian siapa yang memiliki skor paling rendah, itu adalah di the last author. Nah, apa sih sebetulnya tanggung jawab dari author itu atau penulis? First author. First author ini adalah berhubungan dengan project leadership. Jadi dia biasanya memiliki peran sebagai yang memiliki tanggung jawab utama atau sebagai project leadership. Kemudian dia adalah yang menulis langsung dari manuskrip itu apabila itu adalah sebuah manuskrip. Sehingga sering-sering apabila ini adalah suatu karya dari program studi misalnya, apakah itu S2 ataukah itu S3, first author ini adalah peneliti doktor itu sendiri atau postdoktoral atau magister ya. Nah, siapa atau di manakah sebetulnya letak supervisor langsung ini bisa berada atau project leadernya bisa berada sebagai the last author pada publikasi. Nah, bagaimana apabila kita menemukan dua orang atau dua peneliti yang memiliki kontribusi yang sama, maka dapat kita masukkan sebagai equally contributed first author. Dalam manuskrip itu akan harus kita cantumkan ya bahwa both authors equally contributed to the publication. Pada halaman 1 biasanya halaman judul nantinya akan dapat kita tuliskan seperti ini. Akan tetapi di Indonesia itu tetap kredit itu mengacu pada author yang pertama. Sehingga sebetulnya equally contributed ini kalau di Indonesia juga sedikit merugikan karena tetap kreditnya jatuh pada nama yang pertama walaupun di bawah tertulis equally contributed. Kemudian the last author. The last author ini juga kalau di negara kita ini masih kita menganut first and last author form ya. Jadi the first and the last is the important. Nah, the final position dari authorship itu ini kadang-kadang juga tergantung dari hierarki institusi tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya di institusi tersebut ada sebuah scientific seniority, maka dia yang paling senior dalam grup itu dapat masuk sebagai the last author. Kemudian ya, dapat juga the last author ini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan project. Apakah itu mulai dari project leader, kemudian funding, kemudian penulisan, dia bertanggung jawab dan mengerti betul mengenai isi publikasi, maka dia dapat kita masukkan sebagai the last author. Nah, permasalahannya adalah kemudian di negara kita ini, apakah head of department ini bisa masuk sebagai the last author?
ataukah the first advisor, atau misalnya katakanlah tesis atau disertasi itu, atau promotor ya, promotor atau pembimbing pertama itu apakah kita masukkan sebagai the last author atau di mana? Nah itu yang di tempat kita belum ada konsensusnya, sehingga mungkin dari forum ini kita bisa sama-sama memunculkan sebuah gagasan untuk membentuk guideline. Kemudian corresponding author. Siapa itu corresponding author? Jadi corresponding author ini dapat dia yang berada sebagai first author maupun dia yang berada sebagai the last author. Nah, biasanya dia fungsinya dia memiliki signifikansi administratif, dalam artian corresponding author ini mengerti betul mengenai konten pekerjaan dan penulisan sehingga nantinya dapat menjadi suatu jalur kontak dari pembaca yang ingin menghubungi penulis. Nah, kadang-kadang corresponding author ini juga berhubungan dengan sebuah scientific seniority. Sehingga karena ya scientific seniority ini bisa berarti memang betul-betul senioritas yang tidak berhubungan maupun yang berhubungan itu berarti dia memang men-take over semua responsibility dari project itu. Nah, apabila terdapat dua institusi atau dua laboratorium atau dua bagian yang berkolaborasi dalam penulisan, maka dua senior yang berada dalam dua institusi tersebut dapat bekerja sama, misalnya yang satu menjadi the last author, kemudian yang satu lagi menjadi corresponding author. Kemudian author lain yang dapat kita masukkan selain sebagai first, last maupun corresponding author, ini dapat kita masukkan sebagai other authors. Akan tapi perlu digarisbawahi bahwa memang betul-betul author itu adalah yang memiliki kontribusi terhadap proyek kita dan kontribusi terhadap penulisan. Sementara untuk orang-orang lain yang sekiranya memiliki peran akan tetapi tidak cukup tinggi untuk masuk dalam authorship, maka kita dapat masukkan ke dalam acknowledgement. Nah, ini yang sering kita lakukan di sini adalah honorary authorship atau gift authorship. Ketika ada seseorang yang Dr. Gunadi, saya kayaknya membutuhkan kredit untuk bulan depan, itu bisa nggak saya masuk ke dalam authorship, itu masuk dalam gift authorship atau honorary authorship. Nah, kalau menurut asosiasi tadi ya, bahwa honorary atau gift authorship ini sebuah violation terhadap integritas saintifik untuk memberikan authorship kepada seseorang yang sama sekali tidak memiliki kontribusi terhadap penulisan maupun pekerjaan kita. Ya, contohnya adalah kolega kita yang memiliki keterlibatan mungkin hanya kecil, atau senior akademik yang sama sekali tidak terlibat tapi dia membutuhkan kredit misalnya. Ya, ini yang mungkin kadang-kadang akan sering kita jumpai, dan ini akan menimbulkan beberapa tadi ya dispute authorship maupun rasa kesungkanan dari kita sebagai penulis. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai ghostwriter. Siapa itu ghostwriter? Jadi mungkin saya punya project, saya melakukan penelitian, tapi saya tidak punya cukup waktu untuk menulis. Maka saya bisa istilahnya dandake ke Dr. Gunadi, minta tolong dong, ini data saya minta tolong dituliskan lengkap dari introduction sampai dengan akhir. Maka ini adalah ghostwriter. Jadi seorang yang menuliskan publikasi kita on behalf of somebody's work. Jadi biasanya sih tapi tetap dibayar ya. Saya nggak tahu kalau di sini mungkin ada banyak juga kasus yang disuruh nuliskan tapi tidak dibayar gitu. Dan namanya tidak masuk dalam publikasi. Jadi mungkin sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, ada beberapa cara sih sebetulnya kita bisa browsing, tapi banyak cara untuk kita menyelesaikan atau kita menghindari dari konflik authorship ini. Yang pertama, sosialisasikan guideline authorship. Jadi mungkin kalau di tempat kita harus menyusun dulu sebelum kita mensosialisasikan. Kita menyusun guideline authorship yang harus berlaku di FKUGM misalnya atau di UGM. Sehingga nantinya akan mengencourage visi yang sama atau pandangan yang sama dari kita semua. Kemudian diskusikan awal mengenai authorship ini dan urut-urutan dari authorship ini sebelum penulisan itu kita lakukan. Atau bahkan justru sebelum proyek penelitian itu
kita mulai. Kita bisa berdiskusi dulu kira-kira nanti saya yang akan menulis proposal, kemudian saya Dr. Gunadi yang akan mengerjakan. Nantinya bagaimana kira-kira? Siapa yang akan menulis pada akhirnya? Kemudian ketika masuk kepada kontribusi, berikanlah pada orang-orang yang akan memiliki andil atau akan memiliki nama dalam authorship itu, berikanlah tugas pada mereka semua. Misalnya Anda section A, Anda section B, Anda section C, sehingga nantinya akan bisa kita masukkan sebagai author. Kemudian ya, jadi apabila itu tampaknya straightforward ya, jadi tentukan lagi sebetulnya tujuan dari authorship itu sendiri. Kemudian timbulkanlah sebuah budaya yang transparan di antara kita semua, saya kira. Kemudian jadi ini, revisit the issue of specific authorship periodically in case contribution or assumption about contribution has changed. Jadi kalau nantinya ada beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang akan merubah susunan dari authorship itu, sering-seringlah kita untuk mengkomunikasikannya. Jadi misalnya ada dalam tengah-tengah proyek ada porsi pekerjaan yang kemudian berubah, kok tiba-tiba kok saya jadi ketibanan pekerjaan lebih banyak ini. Mungkin kita bisa menegokan, jadi berusahalah untuk transparan. Nah, apabila terjadi suatu ketidaksepakatan, maka kita bisa lakukan personal approach, kemudian kita negosiasikan. Ini kan sebenarnya saya yang mempunyai bobot pekerjaan yang lebih tinggi, gimana kalau kita tukeran, saya yang jadi first author, yang jenengan yang jadi the last author lah, misalnya seperti itu. Nah, ada sebuah artikel menarik, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat, jadi ya, how to handle authorship disputes ya, untuk peneliti-peneliti baru, ini diterbitkan 2003. Salah satunya adalah, di sini disebutkan mereka, bagaimana untuk mengurangi insidensi dari permasalahan-permasalahan mengenai authorship itu sendiri. Jadi, berusahalah untuk mengencourage kultur atau budaya bagaimana kita menyusun authorship itu di sekitar kita. Kemudian, mulailah untuk mendiskusikan masalah authorship ini ketika rencana penelitian kita baru akan mulai, dan tentukanlah authorship itu sebelum kita menuliskan artikel itu. Ini akan sangat membantu. Nah, ICMGE sendiri merekomendasi bahwa editor atau masing-masing institusi itu sebetulnya seharusnya dia mendevelop dan mengimplementasikan sebuah kebijakan mengenai authorship atau contributorship. Nah, di sini peran institusi atau misalnya katakanlah UGM ini, peran institusi yang dapat dilakukan adalah memiliki kriteria untuk authorship, untuk meminimalisasi dispute about authorship, sehingga kalau ada guideline kan kita bisa merujuk, lah ini menurut guideline seperti ini kok. Kemudian di mana area pekerjaan kita itu memiliki beberapa author, salah satu itu harus ditunjuk sebagai seorang eksekutif author untuk istilahnya merekam authorship ini dan kemudian nanti menyelesaikan beberapa masalah ya. Ini contohnya. Jadi Harvard Medical School sudah memiliki suatu authorship guideline, kemudian Australia, Swiss juga saya lihat sudah memiliki guideline ini. Memang betul-betul mereka mendefinisikan siapa sih yang berhak masuk ke dalam authorship, kemudian bagaimana susunannya. Beberapa jurnal juga ada yang memiliki guideline mengenai authorship ini. Jadi hampir semua yang saya baca, honorary atau guest authorship ini is not acceptable. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin